Judul cerita, Jembatan Tertutup Kabut. Malam itu, Raka menyetir pelan di jalan lintas provinsi menuju rumah neneknya di desa Karangbuni. Langit hitam tanpa bintang dan hanya sesekali petir yang menyambar di kejauhan. Ia ditemani dua sahabatnya, Doni dan Farah, yang duduk di kursi penumpang depan dan belakang. Mereka bertiga baru saja pulang dari acara reuni kecil-kecilan teman SMA di kota Purwarejo. Dan karena terlalu asyik ngobrol dan makan malam, mereka kemalaman. Kayaknya kita bakal sampai jam 2 pagi, gumam Doni sambil melihat jam digital di dashboard. Yang nggak apa-apalah, asal jangan nyasar, jawab Raka tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Ini lewat mana sih? Tanya Farah sambil menengok ke jendela. Kok kayak sepi banget? Raka mengangkat bahu. Google Maps ngarahinnya lewat jalan alternatif. Harusnya lebih cepet sih. Cepet apanya, Rak? Ini mah serem, kata Farah sambil memeluk jaketnya. Udara malam memang dingin dan kabut mulai turun dari bukit-bukit di sisi kanan jalan. Beberapa kilometer kemudian, mobil mereka tiba di persimpangan kecil. Ada papan kayu tua yang nyaris tak terbaca tulisannya karena pudar. Google Maps menunjukkan belok kanan untuk jalan tercepat. Kita lewat situ, kata Raka sambil membelokkan setir. Begitu mereka belok, jalanan mulai berubah menjadi aspal tua yang dipenuhi retakan dan lubang. Di kiri dan kanan, hanya hutan bambu dan semak belukar. Lalu mereka melihatnya. Sebuah jembatan tua membentang di depan mereka. Panjang, sempit, dan tanpa penerangan. Jembatan itu terbuat dari kayu dan besi yang sudah karatan dan ditutupi kabut tebal. Serius mau lewat situ, Rak? Tanya Farah cemas. Tenang, pelan-pelan aja. Cuma jembatan doang, jawab Raka meski dalam hatinya ia juga merasakan hal yang aneh. Begitu roda depan mobil menyentuh jembatan, suara krek, krek dari kayu tua langsung terdengar menakutkan. Ini jembatan masih bisa dilewatin gak sih? Tanya Doni, mulai gelisah. Google Maps bilang ini satu-satunya jalan yang paling cepat. Lagian udah gak bisa mundur juga, sempit. Raka menelan ludah. Mobil berjalan pelan menyusuri jembatan yang tertutup kabut. Mereka tidak bisa melihat ujung jembatan. Tiba-tiba, Farah berkata dengan suara gemetar. Kalian lihat itu nggak? Apa? Tanya Raka dan Doni bersamaan. Itu ada orang berdiri di tengah jembatan. Raka menginjak rem perlahan. Mata mereka menatap lurus ke depan, mencoba menembus kabut. Dan benar saja, ada sosok seseorang berdiri di tengah jembatan. Tubuhnya tegak diam, mengenakan kain panjang putih. Rambutnya panjang menutupi wajah. Sosok itu tidak bergerak, tidak menoleh, hanya berdiri menghadap mobil mereka. Raka menelan ludah. Apa kita turun dan tanya? Gila kamu, Farah langsung panik. Kamu nggak nonton film horor apa? Doni mencoba mengambil ponselnya untuk menyalakan kamera, tapi ponselnya tidak merespon. Layar hanya menunjukkan no signal. Udah, putar balik aja, teriak Farah. Nggak bisa, ini jembatan sempit, mana bisa muter. Raka mulai panik juga. Sosok itu mulai bergerak. Bukan berjalan, tapi melayang pelan ke arah mereka. Farah menjerit. Doni langsung menarik sabuk pengamannya. Raka panik dan mencoba mundur perlahan. Namun mobil tiba-tiba mati total. Lampu padam, mesin tak bisa dinyalakan. Raka, cepet nyalain, Farah histeris. Sosok itu kini hanya beberapa meter di depan mobil. Lalu menghilang. Semua terdiam. Nafas mereka tercekak. Tak ada suara
kecuali detak jantung masing-masing yang terdengar di telinga. Tiba-tiba, brak. Sesuatu menghantam mobil dari belakang. Raka langsung menoleh ke kaca spion tapi tidak ada apa-apa. Lalu, dari sudut atas kaca depan mobil, muncul tangan pucat yang menempel perlahan, disusul oleh wajah wanita pucat dengan mata hitam pekat dan bibir membiru yang menunduk natap mereka dari atap mobil. Raka, jalanin mobilnya. Farah berteriak dengan panik. Suaranya bergetar karena takut. Raka dengan gemetar mencoba menyalakan mesin mobil lagi. Ayolah, nyala please. Gumamnya sambil memutar kunci kontak. Kling, kling, kling. Mesin hanya menyala sebentar lalu mati lagi. Sementara itu, tangan pucat itu mulai merayap ke kaca depan, menyisakan bekas seperti embun dingin di setiap sentuhan jari-jarinya. Wajah wanita itu perlahan menunduk, menatap langsung ke arah Raka dari balik kaca. Farah menutup mata dan menjerit keras. Ya Allah! Doni menoleh ke jendela samping dan melihat bayangan tubuh lain berdiri di sisi jembatan, berdiri diam menghadap mobil. Lalu satu lagi dan satu lagi. Satu persatu muncul dari balik kabut. Sosok-sosok berpakaian lusuh, berwajah pucat, dengan bola mata gelap tak berdasar, berdiri di sisi jembatan menatap mobil mereka. Apa-apaan ini? Kita di mana sih sebenarnya? Doni mulai menangis tanpa sadar. Vroom! Tiba-tiba, mesin mobil menyala sendiri. Tanpa pikir panjang, Raka langsung menginjak gas. Mobil melesat maju, menabrak kabut tebal yang menyelimuti jembatan. Farah masih menutup wajahnya dengan tangan. Doni gemetar di kursinya, dan Raka dengan tangan berkeringat dingin menatap lurus ke depan. Sosok wanita di atas mobil hilang entah kemana. Akhirnya mereka keluar dari jembatan dan masuk ke jalanan desa. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Sekitar 200 meter dari ujung jembatan, mereka melihat pos ronda kecil dengan seorang kakek tua duduk sambil membakar rokok. Raka menghentikan mobil dan membuka kaca jendela. Pak, itu tadi apa ya? Di jembatan? Raka bertanya dengan suara lemas. Kakek itu menatap mereka dengan sorot mata kosong, lalu perlahan membuka mulutnya. Seharusnya kalian gak boleh lewat situ. Jembatan itu udah ditutup sejak 2 tahun lalu. Tutup? Tapi di Google Maps, itu bukan jalan untuk manusia hidup lagi, nak. Farah menatap ke arah kaca belakang. Jembatan tadi sudah tak terlihat lagi. Hanya gelap dan kabut. Apa maksudnya, Pak? Tanya Doni dengan suara lirik. Kakek itu berdiri menatap mereka satu persatu. Dulu di jembatan itu ada mobil yang terbakar. 3 orang di dalamnya gak bisa keluar. Sejak itu banyak yang bilang sering lihat penampakan di tengah jembatan. Kadang muncul, kadang enggak. Tapi semua yang lewat sana pasti bawa pulang sesuatu. Raka menelan ludah. Sesuatu? Maksudnya? Kakek itu mendekat ke jendela Raka dan berkata dengan pelan. Roh yang belum tenang, mereka suka ikut pulang. Raka langsung menyalakan mobil dan melaju meninggalkan kakek itu tanpa berkata apa-apa lagi. Tak seorang pun dari mereka berbicara selama beberapa menit. Keheningan menelan suasana di dalam mobil. Namun, keheningan itu segera pecah. Plak, plak, plak. Suara langkah kaki terdengar dari atap mobil. Lalu suara seseorang mengetuk kaca belakang. Farah menoleh perlahan. Tak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia melihat kaca spion tengah, ada seseorang duduk di jok belakang. Wanita berpakaian putih,
Rambut panjang menjuntai, mata hitam, tersenyum. Farah berteriak sekeras-kerasnya, "Berhenti, ada yang duduk di belakang." Raka langsung menginjak rem. Doni menoleh ke belakang. "Jok itu kosong. Tadi ada, sumpah." Farah menangis ketakutan. Raka memegang kepalanya, nafasnya tak beraturan. "Kita harus keluar dari sini, sekarang juga." Tapi mereka tak sadar. Sesuatu sudah ikut mereka sejak jembatan tadi. Dan itu belum selesai. Belum. Setelah kejadian itu, Raka memutuskan untuk tidak meneruskan perjalanan ke villa mereka di puncak. Udara di dalam mobil terasa semakin menyesakan, seolah-olah ada sesuatu yang duduk bersama mereka, namun tak terlihat. Bahkan Doni, yang biasanya suka bercanda, kini terdiam sepenuhnya. "Gue gak bisa lanjut, gue gak tahan," kata Raka lirih. Tangannya menggenggam setir erat-erat sambil menatap lurus ke Janan. Farah menyeka air matanya. "Kita nginep aja dulu di mana, Kek? Asal jangan di mobil." Mereka terus menyusuri jalan desa yang gelap, sampai akhirnya melihat sebuah penginapan kecil di pinggir jalan. Bangunannya dari kayu dengan papan nama tua bertuliskan Losmen Sungai Kabut. Namanya agak nyeremin, gumam Doni pelan. Tapi mereka tak punya pilihan lain. Raka memarkir mobil. Mereka turun dan melangkah masuk ke dalam. Ruang tamu losmen itu remang-remang, hanya ada satu bohlam kuning yang berkelap-kelip. Di balik meja resepsionis duduk seorang wanita parubaya dengan wajah datar dan tatapan kosong. "Selamat malam, mau menginap?" tanyanya dengan suara lirih. "Iya Bu, 3 orang. 1 kamar aja nggak apa," kata Raka. Wanita itu hanya mengangguk, lalu menyerahkan 1 kunci tua. "Kamar nomor 4, di ujung lorong." Raka meraih kunci dan mereka bertiga segera menuju lorong. Suasana penginapan itu sangat aneh. Lantainya berderit saat diinjak dan di dinding tergantung foto-foto hitam putih yang terlihat seperti keluarga zaman dulu. Beberapa foto memiliki wajah yang kabur, seolah-olah disengaja. Sesampainya di kamar 4, mereka masuk dan langsung mengunci pintu. Kamar itu sederhana, 1 kasur besar, 1 lemari kayu tua, dan sebuah cermin besar menempel di dinding seberang kasur. "Gue tidur di tengah." "Gue mendingan di pojokan biar bisa lari duluan kalau ada apa-apa," jawab Doni. Raka hanya mengangguk. Ia merasa ada sesuatu yang aneh sejak mereka masuk losmen ini. Bau kamar itu seperti tanah basah, tapi mereka terlalu lelah untuk mempermasalahkannya. Malam mulai larut, mereka pun memutuskan untuk tidur. Namun, jam 2:13 dini hari, Farah membuka mata. Ia merasa seperti sedang diperhatikan. Matanya tertuju ke cermin besar di dinding. Di dalam cermin, ia melihat 3 bayangan berdiri di belakang mereka. Padahal hanya mereka bertiga di kamar. Farah perlahan menoleh ke belakang. Kosong. Namun saat kembali menatap cermin, bayangannya masih ada, bahkan semakin dekat. Farah terdiam, napas tercekat. Ia menutup wajah dengan selimut. Doni yang tidur di sisi kiri tiba-tiba merasa kasurnya bergetar pelan, seolah ada yang naik dari ujung kaki. Ia mengintip dari balik selimut dan melihat ada kaki seseorang di bawah ranjang. "Kak, Raka, bangun!" bisiknya. Raka membuka mata. "Kenapa sih?" Doni menunjuk ke lantai. Suara gerakan dari bawah ranjang makin keras, seperti kuku-kuku menggesek kayu. Raka langsung lompat turun dan menyalakan lampu. Kosong. Tapi cermin di dinding retak tiba-tiba. Retaknya membentuk seperti wajah seseorang yang sedang menjerit.
Gue udah nggak tahan, kita harus cabut dari sini, kata Farah tegas. Suaranya terdengar penuh ketakutan. Mereka langsung berkemas. Namun saat membuka pintu kamar, lorongnya berubah. Tak lagi remang, kini lorong itu gelap total. Dan yang lebih mengerikan, ada suara-suara langkah kaki dari kedua sisi lorong. Langkah kaki itu tidak terdengar seperti manusia. Pelan, menyeret, terus mendekat. "Masuk, tutup pintunya!" teriak Doni. Raka menarik pintu dengan keras dan menguncinya. Tapi dari dalam kamar, tiba-tiba terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Namun bukan dari pintu, dari dalam lemari. Farah menutup telinga dan berjongkok di pojok. Doni gemetaran. Raka mengambil kursi dan bersiap memukul apapun yang keluar. Lemari itu perlahan membuka sendiri. Kosong. Namun di dinding belakang lemari itu terdapat tangga kayu menurun seolah-olah ke ruang bawah tanah yang tak terlihat dari luar. Mereka saling berpandangan. Tak satu pun ingin turun, tapi mereka merasa seolah didorong untuk melihat ke bawah. Dan disitulah semuanya berubah. Tangga kayu di balik lemari berderit pelan saat diinjak. Bau tanah basah dan kayu lapuk memenuhi hidung mereka. Farah menutup mulut dengan lengan bajunya. Doni memegang bahu Raka dari belakang, sementara Raka memimpin dengan senter dari ponselnya yang nyaris habis baterai. "Kayaknya ini gak masuk akal, sumpah," bisik Doni. "Siapa yang nyimpen ruang bawah tanah di balik lemari losmen?" Tangga itu seperti tak ada ujungnya, menurun dan menurun. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah ruang batu yang luas, dindingnya lembab, dan di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah jembatan kayu kecil yang melintasi genangan air gelap. Namun, bukan itu yang membuat mereka membeku. Di atas jembatan itu berdiri seseorang. Sosok wanita dengan rambut panjang menjuntai, gaun putih yang basah dan kotor, dan kulit pucat yang nyaris menyatu dengan kegelapan. Ia tidak bergerak. Farah menarik nafas tajam menahan teriakannya. "Jangan dekati, jangan ada yang jalan," bisik Raka perlahan. Namun tiba-tiba, wanita itu melangkah. Pelan, satu langkah, lalu berhenti. Kepalanya terangkat perlahan, tapi tak ada wajah. Hanya kulit rata dengan bekas jahitan besar melintang dari telinga ke telinga. Doni mundur 2 langkah dan tanpa sengaja menginjak sesuatu. Tulang. Banyak tulang berserakan di lantai, patah dan tertutup lumpur hitam. Raka menarik mereka berdua mundur. Namun, suara derak dari belakang membuat mereka berpaling. Tangga yang mereka lalui runtuh. Tak ada jalan kembali. Lampu dari ponsel Raka mulai redup. "Cepat, senter lu, Don!" Doni mengambil ponselnya, tapi 20% remaining, shutting down. Layar mati. Kegelapan menyelimuti mereka. Lalu, suara air menetes terdengar pelan. Diikuti suara langkah kaki yang berat dan menyeret. Mereka membeku. Sebuah suara berat dan lirih menyusup dari dalam kegelapan. "Kenapa kalian kesini?" Farah menutup mulutnya erat-erat. Air mata mengalir. Raka mencoba menyalakan senter sekali lagi. Sekejap, nyala muncul. Dan dalam sekejap itu, mereka melihat bukan hanya satu wanita. Ada banyak. Sosok-sosok putih berdiri di sepanjang tepi genangan air. Dia memandangi mereka tanpa wajah. Raka menarik tangan Farah dan Doni. "Ke jembatan itu, lari!" Mereka menyeberangi di jembatan sempit itu. Sementara suara-suara berbisik mengikuti langkah mereka. "Kalian mirip mereka. Kalian akan menggantikan kami." Sampai akhirnya mereka mencapai pintu besar dari logam tua di ujung ruang itu. Raka menendang pintu. Terkunci. Farah menggoyangkannya dengan panik. "Kuncinya mana?" Doni memukul-mukul pintu itu dengan batu.
Dan secara mengejutkan, pintu terbuka sendiri, seolah-olah didorong dari dalam. Mereka terjatuh masuk ke lorong batu yang panjang. Tanpa pikir panjang, mereka lari sejauh-jauhnya. Akhirnya, sebuah cahaya muncul di ujung lorong. Keluar dari lorong, mereka menemukan diri mereka berdiri di belakang losmen, tepat di tepi jembatan sungai yang mereka lewati sebelumnya. Namun, semuanya berbeda. Langit masih malam, tapi bulan terlihat besar sekali dan merah seperti darah. Dan losmen yang mereka tinggalkan terbakar perlahan. Tapi api itu tidak bergerak cepat, seolah-olah membakar waktu itu sendiri. Gue gak ngerti ini tempat apaan, ucap Doni lemas. Raka memegang kepala. Kita harus pergi sekarang. Jalan kaki pun gak apa-apa. Namun saat mereka hendak meninggalkan area itu, sebuah mobil tua meluncur pelan melewati jembatan dan berhenti di depan mereka. Supirnya adalah wanita losmen tadi. Wajahnya kini terlihat lebih tua, lebih hancur, seperti sudah membusuk. Ia tersenyum lebar. Sudah siap pulang ke tempat asal kalian? Dan perlahan dari balik jembatan, kabut kembali turun. Menelan suara, menelan cahaya, dan menelan mereka. Sekali lagi. Kabut itu begitu tebal, seperti kapas basah yang membungkus seluruh tubuh mereka. Raka, Farah, dan Doni berjalan pelan. Tangan saling menggenggam erat agar tak saling terpisah. Dunia di sekitar mereka menjadi bisu. Nyaris tidak ada suara selain detak jantung dan napas mereka yang berat. Farah mulai gemetar. Matanya melirik ke sekeliling. Ini bukan kabut biasa kah? Rasanya kayak dimakan. Doni mengangguk. Iya, gue juga ngerasa aneh. Nafas gue jadi berat banget. Tiba-tiba, dari arah depan, terdengar suara logam diseret. Srek, srek. Raka langsung mengangkat tangan, mengisyaratkan untuk diam. Mereka menunduk, berjongkok di balik tiang jembatan besar yang sebagian tertutup lumut. Dari kabut muncul sesuatu, bukan manusia. Tingginya lebih dari 2 meter dengan lengan panjang menjuntai hampir ke tanah. Dan wajah, atau lebih tepatnya, topeng kayu lapuk yang menutupi seluruh muka. Makhluk itu menyeret rantai panjang di tanah dan setiap langkahnya menghasilkan suara gemuruh pelan. Entah bagaimana, makhluk itu seperti mencari sesuatu. 3 yang belum kembali. Suara itu berat dan kaku, seperti batu bergesekan dengan batu lain. Makhluk itu berhenti sejenak, mengendus udara. Bau manusia. Doni hampir bersin, tapi Farah langsung menutup mulutnya dengan tangan. Raka berusaha mengatur nafas, menahan rasa panik yang mulai menggerogoti pikirannya. Lalu, tiba-tiba, makhluk itu membalik badan dengan cepat. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, kabut menggulung seperti badai, menutupi pandangan semua orang. Dan ketika kabut menghilang sejenak, mereka berada di tempat lain. Bukan lagi di jembatan, bukan di losmen. Mereka kini berdiri di sebuah ruangan besar penuh lilin. Dan di tengah ruangan itu, ada lingkaran simbol merah di lantai, digambar dengan cairan berbau logam tajam, darah. Apa ini? Farah berteriak. Dari sudut ruangan muncul seorang pria tua berjubah hitam, dengan mata putih seluruhnya tanpa iris. Kalian, para pengganti. Kalian telah dipilih oleh jembatan. Tak ada jalan pulang.
Raka maju. Kami tidak peduli. Kami nggak mau jadi bagian dari semua ini. Biarkan kami pergi. Pria tua itu tertawa. Pergi? Kalian sudah melangkah ke sisi yang lain. Jembatan itu bukan hanya penghubung kota, anak muda. Itu gerbang. Gerbang antara dunia hidup dan dunia yang lupa. Farah mundur pelan dan tanpa sengaja menjatuhkan sebuah botol kaca kecil dari rak. Botol itu pecah dan dari dalamnya keluar asap hitam yang menjerit seperti bayi. Doni membeku. Apa itu barusan? Tiba-tiba dinding ruangan itu retak. Dari celahnya muncul tangan-tangan kering yang mencakar dan mencoba meraih siapa saja yang dekat. Pria tua itu tampak panik. Ia merapal mantra cepat-cepat. Tidak, mereka belum siap dibuka. Namun terlambat. Simbol di lantai terbakar sendiri. Lilin-lilin padam dan ruangan itu runtuh dalam gelap gulita. Raka membuka mata perlahan dan mendapati dirinya kembali berada di dalam mobil. Tapi bukan mobil mereka. Ini adalah mobil hitam klasik. Jok kulitnya sobek, radio tuanya menyala dan berbunyi statis. Farah dan Doni duduk di kursi belakang, masih pingsan. Raka mencoba membuka pintu, tapi terkunci. Ia menoleh ke jok depan. Seseorang sedang mengemudi. Pria tua itu, tapi kini tanpa jubah, hanya mengenakan kemeja pudar dan wajahnya bukan wajah manusia. Ia menoleh perlahan ke Raka dan tersenyum. Perjalanan belum berakhir. Dan mobil itu menyusuri jalan panjang penuh kabut. Di luar jendela, jembatan tua terlihat dari kejauhan, menjulang dalam diam seperti menunggu mereka kembali untuk selamanya. Mobil hitam tua itu melaju perlahan menyusuri jalan sempit yang sepi. Diapit hutan gelap di kanan dan kiri. Di luar jendela, kabut masih menggulung tebal. Seolah dunia yang mereka kenal telah tertelan dan berganti dengan dunia yang lebih dingin dan asing. Raka duduk kaku di jok depan. Tangan gemetan memegang gagang pintu yang terkunci dari dalam. Pria tua di sebelahnya masih mengemudi dengan tenang. Mata putihnya menatap lurus ke depan, seolah tahu persis kemana arah mereka. Farah dan Doni mulai siuman di kursi belakang. Farah memegangi kepalanya, suaranya parau. Kita di mana? Raka menoleh, matanya cemas. Gue nggak tahu, tapi kita harus keluar dari mobil ini. Tiba-tiba, suara dari radio tua menyala. Kali ini bukan statis, tapi suara tangisan perempuan. Lembut, sayu, penuh kesedihan. Tolong aku, tolong kembalikan aku ke jembatan. Doni menatap radio itu. Itu suara siapa? Pria tua di balik kemudi menjawab pelan. Itu satu dari banyak yang belum pulang. Raka tak tahan lagi. Ia menendang pintu dengan sekuat tenaga, tapi tidak bergeming. Farah ikut panik. Pak, siapa Anda? Mau bawa kita kemana? Pria tua itu tetap tenang. Aku hanya pengemudi. Jembatanlah yang memanggil. Kalian hanya tamu yang tak sengaja membuka jalan. Suasana mobil berubah dingin. Kaca-kaca jendela mulai berembun dari dalam. Dan dari embun itu muncul sidik jari dan wajah. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong menyembul dari balik jendela menatap mereka dari luar seakan ingin masuk. Farah menjerit. Doni berusaha menutupi jendela dengan jaketnya. Raka menoleh pada pengemudi. Hentikan mobil ini! Tapi pria tua itu hanya tersenyum. Mereka hanya ingin menemani. Mereka kesepian. Mereka bagian dari jembatan. Brak! Sesuatu menghantam atap mobil. Tubuh manusia, atau setidaknya mirip manusia. Jatuh dan berguling di kaca depan. Tubuhnya penuh luka, wajahnya berdarah, dan matanya menatap langsung ke arah Raka. Jangan lewati jembatan itu lagi.
Mobil oleng. Pria tua menggeram pelan. Ia belum waktunya keluar. Mobil berhenti mendadak di depan sebuah tugu batu besar. Terukir di sana dengan huruf kuno, Jembatan Lanjutan Jiwa. Farah membaca dengan suara bergetar. Ah, apa maksudnya? Doni bergumam. Jiwa-jiwa yang belum selesai. Raka menatap pria tua itu. Kenapa kami? Kami cuma lewat, cuma pengunjung. Pria tua itu menoleh pelan, suaranya berubah lebih berat. Setiap jiwa yang melintasi jembatan saat kabut memanggil, terikat. Kalian bagian dari jembatan sekarang. Tiba-tiba semua pintu mobil terbuka sendiri. Suara tangisan, jeritan, dan bisikan. Keluar dari dalam kabut, muncul bayangan-bayangan manusia berjalan mendekat. Wajah mereka rusak, sebagian tanpa mata, sebagian tanpa mulut. Tapi mereka semua bergerak perlahan menuju mobil. Farah tak bisa menahan tangis. Raka, kita nggak akan keluar dari sini. Raka menggenggam tangan mereka berdua. Kita nggak bisa menyerah. Kita cari ujung dari jalan ini. Kita keluar. Harus. Pria tua itu memandang mereka terakhir kali, lalu membisik. Jika kalian ingin keluar, satu dari kalian harus tinggal. Apa? Doni marah. Jembatan tak pernah melepas semua penumpang. Raka, Farah, dan Doni saling menatap. Suasana menjadi tegang dan sunyi. Pilihan harus dibuat. Dan sebelum ada yang sempat berbicara, suara klakson keras memecah keheningan. Pet! Cahaya terang menerangi mobil mereka. Dan semuanya berubah menjadi putih. Sinar terang itu menyilaukan mata mereka. Raka, Farah, dan Doni menutup wajah sambil berusaha mengenali asal cahaya. Ketika mata mereka mulai menyesuaikan, perlahan-lahan sinar itu memudar. Dan mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di dalam mobil. Mereka berdiri di tengah jembatan yang sama, jembatan kabut. Tapi kini tak ada mobil, tak ada pria tua, dan tak ada jejak kabut. Langit tampak kelabu, dan di seberang sana terlihat hutan gelap yang mereka kenali dari awal perjalanan. Namun, suasananya aneh, sepi, hening, seolah waktu berhenti. Farah menggenggam lengan Raka. Apa yang terjadi? Kita keluar. Doni menoleh ke belakang. Jalan yang mereka tempuh sebelumnya sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah jurang gelap berkabut. Kita terjebak di tengah, gumam Raka. Satu dari kalian harus tinggal. Suara pria tua itu kembali terdengar, tapi kini dari dalam kepala mereka masing-masing. Suara itu bergema, bergulung seperti gema dari dalam sumur. Jembatan tidak menerima mereka yang datang tanpa pengorbanan. Lalu dari kabut yang baru muncul di depan mereka, muncullah 3 sosok kabur perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Ketiganya adalah mereka sendiri. Namun, dalam versi yang jauh lebih menyeramkan. Wajah Farah tampak penuh luka, matanya kosong. Raka terlihat pucat seperti mayat. Doni berdiri kaku dengan ekspresi beku dan tangan terpotong sebagian. Mereka bertiga saling memandang versi menyeramkan dari diri mereka sendiri, yang kini mulai melangkah mendekat perlahan. Farah mundur. Apa-apaan ini? Bayangan kalian yang tertinggal di jembatan. Jika tidak ada yang mau tinggal, maka bayanganlah yang akan menggantikan tempat kalian. Ketiga versi menyeramkan itu mempercepat langkah. Raka berteriak, "Lari!" Mereka bertiga berbalik dan berlari menyusuri jembatan yang semakin sempit. Papan-papannya bergoyang seperti akan runtuh kapan saja. Di belakang mereka terdengar langkah kaki cepat dan napas berat.
Bayangan mereka mengejar. Tiba-tiba Farah tersandung sebuah papan yang copot. Ia jatuh tersungkur dan nyaris tergelincir ke pinggir jembatan. Doni menoleh cepat. "Farah!" Ia berbalik dan membantu Farah bangkit. Namun saat mereka kembali berlari, Doni berhenti. "Gue udah capek," katanya pelan. Raka dan Farah membalik tubuh, menatap Doni yang kini berdiri diam. Wajahnya terlihat tenang. "Apa maksud lo?" tanya Raka, panik. "Aku ngerasa dari awal ini semua salahku. Aku yang maksa terusin perjalanan. Aku yang gak percaya sama cerita warga. Aku yang nyuruh kita lewat jembatan ini." Ia menatap mereka berdua. "Kalau satu dari kita harus tinggal, biar gue aja." Farah menggeleng. "Jangan ngomong kayak gitu." Tapi Doni tersenyum lemah. "Kalian harus selamat. Kalian masih punya keluarga, impian, hidup. Gue..." Langkah kaki bayangan semakin dekat. Tanpa menunggu jawaban, Doni mendorong mereka berdua. "Lari sekarang!" Farah menjerit. "Doni!" Namun sebelum mereka bisa kembali, kabut menelan Doni bersama bayangannya sendiri. Dalam sekejap, kabut perlahan menghilang. Raka dan Farah berdiri di pinggir jalan raya di siang hari yang terik. Tak ada jembatan, tak ada kabut. Mereka kembali ke dunia nyata. Epilog. 2 minggu kemudian, Raka dan Farah duduk di warung kopi kecil di kota mereka. Wajah mereka masih menyisakan bekas trauma. Mereka tak pernah benar-benar bisa menjelaskan apa yang terjadi. Doni tidak pernah ditemukan. Mobilnya, dompetnya, bahkan namanya menghilang dari catatan kependudukan. Seolah ia memang ditakdirkan untuk menjadi bagian dari jembatan itu. Namun setiap malam di jam 2 pagi, Raka sering menerima pesan misterius di ponselnya. Hanya satu kalimat, "Jembatan menunggumu kembali." Tamat.